Ntar saya lupa Gitu. record. Ya, Iya. silakan Bu Trisna. Saya berterima kasih banyak sama upline saya Donna, juga ada Dokter Dini di situ. Saya ikut ICAM. ICAM kali ini mungkin lebih ini daripada yang warrior apa kemarin Training itu? camp. Yang isi warrior duluan Lebih itu. panjang ya mungkin. Ya. Tapi lebih berkesan, pelajarannya Yes. lebih berkesan buat saya, lebih banyak yang melekat di ini saya. Ya. Jadi terima kasih banyak untuk ICAM-nya kemarin, juga buat Donna, buat Dokter Dini, buat semua yang di atasnya saya, buat teman-teman semuanya, sangat-sangat menginspirasi saya. Banyak yang melekat di ini saya dan yang memicu semangat saya untuk lebih semangat lagi. Gitu, Ya. Cisofi. Saya pertama Adakah kali kira-kira Bu Trisna yang Bu Trisna setelah dari ICAM ini terus Bu Trisna ada keputusan apa nih? Saya setelah ICAM ini akan melakukan apa gitu misalnya? Sudah paling tidak yang pertama sekali yang saya ini dengan diri saya, saya berani ngomong sama teman, kebetulan temennya mau. Jadi itu yang sangat membahagiakan saya. Wow, ada kemajuan besar buat diri saya sendiri gitu loh. Habis ICAM itu. Jadi itu yang apa namanya? Itu yang saya dapat setelah ikut ICAM kemarin. Ya. Terima kasih Bu Trisna atas sharingnya. Memang ketika kita berani untuk membuat keputusan, maka keajaiban itu tiba-tiba datang ya. Ya, mungkin Benar. ada rekan yang lain juga yang merasakan hal yang sama mungkin. Bu Trisna, terima kasih. Terima kasih untuk sharingnya yang menginspirasi. Nah, ada satu lagi mungkin dari rekan yang masih baru yang bisa sharingkan apa yang didapat nih dari ICAM yang kemarin, yang baru pertama kali ikut ICAM. Kalau Budi sudah berkali-kali ikut ICAM nih. Adakah rekan-rekan? Jangan ragu-ragu. Iya, kalau tidak ada, saya akan lanjut. Ini tidak ada yang baru kah? Ada yang baru kan? Atau sudah rekan-rekan yang lama? Oke, mungkin masih belum ada ya. Nanti mungkin di bagian akhir, kalau misalnya sudah banyak rekan-rekannya yang datang, nah mungkin rekan-rekan yang belum hadir, rekannya bisa diundang untuk bisa segera join. Ya, sambil saya sharingkan satu hal di sini, kenapa saya mengadakan ICAM Gathering ini, rekan-rekan, karena begini. Kemarin kita sudah mengikuti ICAM dan kita mungkin dapat banyak hal. Mungkin dari rekan-rekan yang sudah lama, sudah sering ikut ICAM, seperti saya sendiri. Saya sudah ikut ICAM ini beberapa kali. Nah, tetapi selalu ada hal yang baru yang bisa saya pelajari. Bahkan kemarin saya sampai minta gitu ya, minta recordnya dong gitu ya, tetapi tidak diizinkan tentu saja. Nah, ini luar biasa sekali karena setiap ICAM selalu ada hal yang berbeda dan setiap ICAM saya belajar banyak sehingga pada saat setiap ICAM saya itu selalu mendaftarkan ulang karena saya ingin merefresh. Di sana saya dapat banyak penguatan, motivasi, saya mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baru, bagaimana saya harus untuk membagikan ilmu kepada rekan-rekan saya. Karena kita tahu namanya network marketing, maka yang terpenting adalah duplikasi. Kalau semuanya yang bisa hanya saya sendiri, semuanya tidak berarti apa-apa. Yang terpenting adalah di mana kita bisa menduplikasikan, mengajarkan kepada rekan kita apa yang kita bisa. Nah, rekan-rekan, saya lanjut. Ketika Anda selesai ICAM, mungkin Anda mendapatkan, saya mendapatkan inspirasi nih. Saya harus lebih berani dalam bertindak. Saya harus lebih fokus kepada pekerjaan. Saya harus punya tujuan dan lain sebagainya ya. Di dalam ICAM atau dimanapun, di bisnis apapun, sebenarnya yang terpenting kunci sukses itu bukan Anda bisa atau tidak bisa. Bukan latar belakang Anda yang menentukan. Kalau saat ini Anda masih belum bisa, Anda bisa belajar. Yang penting adalah Anda harus
tahu Anda mau apa enggak. Kalau Anda mau, maka pikiran Anda ini akan mulai mencari caranya. Ya kan? Benar. Misalnya, saya mau mobil itu. Maka pikiran saya akan mencari caranya. Oh, mobil itu berapa ya harganya? 300 juta. Berarti saya harus punya income berapa? Itu loh. Ini namanya kita itu menuju kesuksesan itu. Lalu apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Ingat ya rekan-rekan, bukan bisa atau tidak bisa, tetapi maukah Anda untuk menuju ke sana? Kalau Anda mengatakan saya tidak bisa, maka otomatis ini jawaban paling mudah ya, mengatakan tidak bisa ini. Karena apa? Ketika Anda mengatakan tidak bisa, maka Anda pasti sudah tidak mikirin lagi. Misalnya, Anda ditanya, mau beli mobil ini waktu misalnya Anda pergi ke mall, di situ ada misalnya pameran ya, pameran mobil. Kemudian Anda ditawarin sama salesnya. Anda ngomong, oh enggak lah, saya enggak mau, saya enggak mungkin mampu beli mobil itu. Maka Anda tidak akan memikirkannya lagi, bukan? Tetapi ketika Anda mau, Anda akan cari caranya. Nah, ini adalah suatu kunci kesuksesan. Ini perlu Anda catat. Detail. Anda harus catat mungkin apa yang Anda inginkan, kemauan dan keinginan Anda ini perlu Anda catat di buku impian atau di meja tempat Anda bekerja. Taruhlah satu catatan kecil. Anda mau apa? Seperti yang terjadi kepada diri saya waktu saya ikut acara BES pertama kali. Rekan-rekan kemarin melihat sharing dari IKEM ya. Di IKEM ada Pak Heri Hernandez juga kan? Benar ya? Rekan-rekan rekan-rekan bisa ya sambil chat juga kita berkomunikasi gitu. Saya pertama kali ketemu dengan Pak Heri Hernandez ini di BES pertama saya yaitu 2017 akhir, yaitu sekitar bulan September 2017. Dan saya kenapa kagum banget sama orang ini gitu. Karena background-nya Pak Heri Hernandez ini adalah hanya supir atau tukang becak. Dan secara pendidikan, seakan-akan beliau itu memang tidak mungkin mencapai kesuksesannya atau mendapatkan income yang besar sampai ratusan juta. Itu seakan-akan tidak mungkin. Tetapi beliau bisa. Artinya, semua rekan-rekan yang ada di sini itu bisa sukses. Tetapi maukah Anda untuk sukses? Ketika Anda sudah memutuskan, saya mau sukses, maka Anda harus sudah berpikir bahwa kalau membeli sesuatu ada harga yang harus dibayar. Betul? Ada harga yang harus dibayar. Ketika Anda mau mencapai income, di HD ini adalah suatu kendaraan di mana kita tahu bahwa kita bisa mencapai income bahkan ratusan juta, miliaran. Anda harus yakin dan percaya dulu untuk hal ini. Nah, setelah Anda memutuskan, maka Anda harus mulai berpikir untuk membayar harganya. Ya, segalanya pasti ada bayar harga. Maka saya itu menulis, dan ini saya tulis di buku impian saya, kebetulan buku impiannya nggak saya tunjukin ya sekarang karena ini bukan sesi impian. Nanti kalau ada sesi impian, saya akan tunjukkan buku impian saya. Ada Pak Heri Hernandez, ini saya tempel fotonya dan saya tulis, sukses memang hak semua orang, tetapi tidak untuk orang malas. Ini untuk mengingatkan saya. Saya itu punya suatu impian dan saya itu kalau rekan-rekan gini berpikir, ya udahlah hidupnya gini-gini aja. Maka Anda tidak akan berpikir untuk lebih. Anda akan setiap hari itu hanya melakukan kebiasaan-kebiasaan rutinitas yang tidak punya tujuan sama sekali. Berpikir bahwa ya udah, aku toh dibayar toh sama perusahaan aku. Aku masih kerja. Aku masih bisa kerja mendapatkan income yang cukup. Tidak pernahkah Anda berpikir untuk lebih? Maukah Anda, kalau misalnya Anda berpikir, 5 tahun lagi, aku mau jadi seperti apa sih? 5 tahun lagi saya pengen punya rumah seperti apa? Anak saya pengen sekolah di mana? Mau liburannya kemana? Kalau saya di Bandung, saya nggak mungkin mau cuma liburan ke Lembang-Lembang aja.
Saya mau liburannya pergi ke Bali. Saya mau ke Singapura. Saya mau ke Eropa. Rekan-rekan, pilih. Itu hidup adalah pilihan Anda. Dan apa yang Anda putuskan, itu bukan berarti berlaku untuk Anda. Kalau Anda punya keluarga, maka pikirkan juga untuk keluarga Anda, anak Anda. Maukah Anda memberikan liburan yang membuat anak itu betul-betul tidak terlupakan gitu ya. Liburan yang anak itu rasakan itu benar-benar tidak terlupakan. Dan dia bisa berkata kepada teman-temannya dengan bangga bahwa saya pergi ke Singapura seperti anak-anak dari Pak Heri Hernandez. Pak Heri Hernandez bilang, saya bosan hidup miskin. Kalau misalnya Anda memang berkecukupan, sama seperti saya yang dulu. Saya merasa saya berkecukupan, saya cukup kok. Saya cukup dari suami saya. Suami saya bisa ngasih makan saya sehari 5 kali, bahkan 10 kali gitu. Tetapi rekan-rekan, tidakkah Anda pernah berpikir 5 tahun lagi apakah Anda tetap seperti ini? Apakah saya setiap 5 tahun lagi masih tetap sukanya nyantai-nyantai nonton drakor dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan? Tidak mengembangkan diri saya, tidak mengembangkan pikiran saya. Nah, ini coba pikirkan dari masing-masing rekan-rekan. Anda ini sekarang punya sesuatu yang bisa Anda capai. Dan itu bisa karena Anda punya kendaraannya. Oke, saya lanjutkan. Salah satu kesalahan manusia yang paling umum dan paling mahal adalah mengira bahwa kesuksesan itu berasal dari kejeniusan, keajaiban, atau hal-hal lain yang dia tidak miliki. Ini kata John C. Maxwell. Dari sini saya belajar. Ketika saya baca buku, rekan-rekan mungkin disarankan oleh leader-leader Anda untuk membaca buku. Saya pertamanya tidak tertarik untuk membaca buku. Tetapi kenapa saya jadi tertarik untuk membaca buku? Karena dengan membaca buku, saya bisa menambah wawasan saya. Dan saya tidak mudah terpengaruh oleh orang lain ketika orang lain itu berkata apa. Karena saya punya ilmunya. Saya tahu mana yang benar. Dan ketika Anda mengambil keputusan yang benar, keputusan yang tepat, ketika Anda mulai bilang, oke, saya mau menekunin bisnis ini. Bisnis ini bagus. Kalau sebelum Anda menekunin bisnis network marketing ini, tentu Anda sudah berpikir gini, apa sih bisnis ini? Apa benar bisa mendapatkan income segitu? Oke, pelajarilah dulu. Pelajarilah betul-betul. Supaya Anda tidak membuang banyak waktu. Betul-betul milikilah tujuan pada saat Anda mengerjakan bisnis ini. Setuju dengan saya? Oke, saya lanjutkan ya. Jangan sampai Anda mengira bahwa, wah, saya ibu rumah tangga yang nggak bisa ngomong. Sama, saya juga berpikir sama kok seperti rekan-rekan. Saya pernah berpikir dan duduk di bagian belakang dari suatu pertemuan BES waktu itu, dan saya berpikir, hebat ya orang yang ada di depan sana. Apakah saya bisa seperti mereka? Tetapi saya diingatkan dengan membaca buku, bahwa kesuksesan itu bukan dari Anda jenius, keajaiban, dan apa hal-hal yang tidak Anda miliki. Karena bukankah Tuhan tidak pernah menciptakan Anda untuk gagal? Nggak ada orang yang dilahirkan terus distempel. Kamu gagal. Tidak ada kan? Bukankah semua orang diciptakan untuk sukses? Tapi tentu saja Anda harus bayar harganya. Maukah Anda melalui prosesnya? Itu ya, rekan-rekan. Mulailah buat keputusan. Oke. Nah, untuk sukses, Anda hanya butuh suatu keputusan. Keputusan untuk apa? Keputusan untuk mau disiplin. Keputusan untuk mau berkomitmen. Karena otomatis ketika Anda melewati proses perjalanan ini, pasti ada yang tidak mudah. Bukan hanya di bisnis ini aja, di semua bisnis. Tapi enaknya sebenarnya di bisnis ini, Anda itu berjuang bersama tim. Kalau Anda yang mungkin membangun bisnis Anda sendiri, nggak akan ada yang peduli meskipun Anda gagal. Bahkan saingan Anda nggak akan peduli kan, malah seneng ya. Tetapi kalau kita ada di bisnis ini, kita itu bekerja dalam tim. Bagaimana kalau Anda belum punya tim? Oke, nggak apa-apa. Anda masih punya upline leader Anda kan? Benar ya?
Nah, butuh keputusan untuk kita itu bisa disiplin, butuh keputusan untuk Anda itu mau bayar harga, berkomitmenlah dengan waktu. Sekarang saya bilang gini, kalau Anda mau sedang membangun suatu bisnis ya, rekan-rekan. Bisnis mana sih yang bisa sukses kalau Anda tidak meluangkan waktu? Anda tidak mengerjakannya. Bisnis mana yang bisa sukses? Karena bisnis ini bukan keberuntungan. Bisnis ini dikerjakan. Ketika Anda berpikir, oh iya itu orang itu kan beruntung. Bukan, Anda belum melihat apa yang orang itu lakukan. Prosesnya itu seperti apa. Sama seperti saya. Orang mungkin melihat bahwa, oh iya itu kan si Sofi karena dia sudah bisa ngomong. Salah. Saya justru untuk ngomong sama orang baru saja saya nggak berani. Saya bahkan, kalau rekan-rekan tahu, mungkin nanya ke suami saya itu kalau misalnya ada temennya, suami saya temennya datang gitu ya, saya nggak mau ngomong, saya masuk ke kamar. Bahkan saya resign dari tempat kerja saya karena saya nggak mau bersosialisasi dengan orang lain. Tapi di HDI ini, saya belajar untuk membuat komitmen. Oke, saya memutuskan untuk saya mau merubah hidup saya. Saya bukan cuman hanya menjadi ibu rumah tangga biasa yang setiap hari kerjanya cuma nonton drakor, santai-santai, buka online shop. Loh, saya kehidupannya itu saya menganggap nyaman loh. Karena apa? Saya bisa setiap hari mau buka online shop, belanja-belanja. Itu yang saya lakukan dulu. Tapi saya mau hidup saya berubah. Saya mau untuk bisa membanggakan orang tua saya. Mungkin dari rekan-rekan mikir, saya mau membanggakan anak saya supaya anak saya juga nggak susah nanti. Karena bukankah ketika nanti Anda sudah semakin tua, waktu Anda itu semakin sedikit untuk mencari sumber penghasilan. Di sini sekarang mulailah dari sekarang, di mana Anda tuh bisa belajar lebih. Luangkan waktu Anda. Kalau Anda merasa gini, ini bisnis bisa loh dikembangkan. Oke, kalau bisnis ini bisa dikembangkan, bagaimana caranya? Dan otomatis Anda harus bayar harganya dengan meluangkan waktu. Di sini Anda diajarin. Tidak ada yang akan membiarkan Anda. Coba Anda bilang ke upline Anda, saya mau sukses, tolong ajarin saya. Pasti upline Anda akan kontak Anda paling enggak 2 hari sekali untuk bimbing Anda, ngajarin Anda satu persatu. Di tempat lain adakah yang seperti itu? Ya, oke, saya lanjutkan. Ini saya lagi minta keputusan dari rekan-rekan. Sebenarnya langkah kesuksesan kita atau keberhasilan kita itu apa sih? Hanya 3, nggak banyak-banyak. Milikilah tujuan atau target Anda. Buatlah rencana tindakan untuk memenuhi target Anda itu dan bertindaklah. Itu aja, simple kan? Simple. Lakukanlah secara konsisten ini. Ingat, miliki tujuan atau target. Mungkin Anda nanti malam bisa berpikir, Anda bayangkan, saya mau untuk nanti 5 tahun lagi, saya punya penghasilan 50 juta per bulan. Atau saya pengen beli rumah nih, yang lebih baik dari sekarang untuk keluarga saya. Supaya anak saya itu paling nggak bisa bermain di halaman yang luas. Maukah Anda seperti itu? Saya 5 tahun lagi, saya ingin pergi ke Eropa. Saya ingin untuk bisa beliin orang tua saya handphone. Karena dari dulu handphone papa saya itu jelek. Misalnya seperti itu rekan-rekan. Bayangkan sesuatu untuk keluarga Anda. Milikilah target atau tujuan yang di mana Anda akan merasa begitu melihat ke target itu, Anda akan merasa bahwa aku harus. Tidak ada waktu untuk bersantai-santai lagi. Lalu buatlah rencana tindakan. Nah, di sini kita enak karena sebenarnya kita itu sudah diberitahukan. Kalau Anda mau mencapai income sekian, Anda harus seperti apa? Apa yang harus Anda lakukan? Dan tentu saja Anda harus berani bertindak. Hilangkan segala ketakutan Anda. Karena ketakutan hanya bisa dilawan dengan bertindak. Saya kasih contoh. Anda waktu masih kecil, pernahkah Anda diminta untuk biasanya
nyanyi atau baca puisi di depan kelas gitu. Ketika proses Anda menunggu, Anda merasa takut. Tapi ketika Anda sudah selesai melakukannya, Anda nggak takut lagi. Jadi, cara mengatasi ketakutan satu-satunya adalah bertindak. Ketika Anda merasa khawatir dan takut presentasi, presentasilah. Sering-seringlah presentasi. Minta diajarin. Oke, seperti itu ya, mudah ya langkahnya ya sebenarnya. Nah, target jangka pendek, karena Anda memakai kendaraan di HDI, saya beritahukan targetnya itu apa yang jangka pendek. Ini target yang sangat mudah. Target jangka pendek adalah 1-3 bulan. Pilihlah sebagai diamond leader. Kenapa Anda harus menjadi diamond leader? Pertama, untuk edifikasi Anda. Karena ketika Anda ngomong ke rekan Anda atau menawarkan kepada orang di sekitar Anda, pasti orangnya nanya. Sama ya ketika Anda ada di suatu perusahaan. Orang tuh nanya, kamu jabatannya apa? Misalnya. Maka kalau orang itu jabatannya tinggi, orang tuh lebih percaya nggak sih? Misal ketika ada orang datang ke, misalnya Anda datang nih ke suatu perusahaan. Ketika Anda bertemu dengan resepsionisnya, atau Anda bertemu atau yang menginformasikan adalah direkturnya, Anda lebih percaya sama mana? Tentu saja sama direkturnya kan? Sama seperti ini. Ini adalah bisnis. Ketika Anda mempunyai peringkat sebagai diamond leader, orang lebih percaya kepada Anda daripada Anda hanya sebagai enterpriser atau enterprise partner. Tapi kalau Anda masih baru, ya wajar. Karena kan masih baru. Ya kan? Ini untuk edifikasi. Dan untuk leverage. Menunjukkan bahwa bisnis HDI ini mudah loh. Nggak sulit loh. Maka saya aja bisa menjadi diamond leader. Bisnis ini nggak terganggu ya. Halo, maaf. Aduh, nah, udah balik lagi ya. ke Sofi. Waduh, ini kita akan mendapatkan berkat yang sangat besar ya. Benar, Teh Sofi. Amin. Karena saya ini jarang banget loh hilang sinyal. Iya, benar ya. Selalu lancar biasanya. Bersyukur untuk setiap kondisi ya. Seburuk-buruknya segala hal, berpikirlah positif. Anda dalam kondisi baik pun, bisa nggak Anda berpikir buruk? Bisa loh. Misalnya, ketika Anda udah mencapai enterprise manager. Aduh, kok cuman enterprise manager sih? Gitu ya. Ada yang diamond leader, aduh kok cuman diamond leader sih kemarin itu, soalnya anak-anakku nggak ada yang jalan gitu ya. Bisa nggak di kondisi yang baik Anda berpikir buruk? Tapi bisakah Anda berpikir baik di kondisi yang buruk? Itu yang lebih penting. Begitu ya, rekan-rekan? Oke, saya lanjutkan lagi. Ya. Oke, yes. Nah, tadi belum selesai tuh yang sana. Nah, yang tadi ya, rekan-rekan saya lanjutkan ke setelah leverage. Tadi saya menjelaskan sampai leverage, benar ya? Halo, saya menjelaskan sampai leverage. Sofi. Saya hilang kah? Diamond leader sama edifikasi hilang. Freeze. Iya, oke. Edifikasi dan leverage. Yang setelah itu adalah reward. Nah, ini penting ya. 3 kali Anda diamond leader, Anda akan mendapatkan rekognisi. Anda akan mendapatkan plakat dan jas. Jangan diremehkan rekognisi ini, rekan-rekan. Karena apa? Ada dari rekan saya yang dia setelah rekognisi dia upload di sosmed, kemudian banyak teman-temannya yang nanya. Dan salah satu dari temannya itu join, kemudian langsung menjadi waktu itu Star Diamond. Langsung Grand Diamond. Terus sekarang buka showcase. Loh, luar biasa ya. Hanya dari rekognisi ini. Anda menunjukkan Anda serius di bisnis ini. Anda betul-betul anggaplah ini tuh suatu bisnis memang. Nah, 6 kali diamond leader, Anda akan mendapatkan 5 juta rupiah. Dan 9 kali diamond leader, ini untuk berlaku bagi Anda yang sebelum Juli, yang Juli, belum pernah rekognisi diamond qualified ya.
maka 6 kali diamond Anda akan mendapatkan 5 juta, dan 9 kali selain mendapatkan trip, Anda mendapatkan 3 juta lagi. Yang lama belum tahu ya, karena memang yang lama nggak mengikuti ini. Tetapi ini mulai Juli. Ketika Anda masuknya mulai Juli, maka Anda akan dapat trip plus 3 juta. Berarti Anda dapat trip plus dikasih ongkos untuk belanja-belanja di sana. Menyenangkan ya di sini ya. Oke. Maka Anda harus tahu nih, target 3 bulan Diamond Leader ini seperti apa sih? Ini skema Diamond Leader. Berarti Anda mempunyai 5 orang rekan kerja. Ini skema Diamond. Masing-masing menjadi manajer. Ini tuh mudah kalau Anda tahu bagaimana mengaktifkan orang. Kalau Anda tahu dan bisa menjelaskan ke orang lain. Karena gini, kalau misalnya Anda di suatu bisnis, tetapi Anda tidak bisa menjelaskan apa sih luar biasanya bisnis ini, maka orang mau nggak ikut sama Anda? Nggak mungkin mau. Bayangkan kalau Anda ditawarin teman Anda, terus teman Anda cuma bilang, bisnis ini bagus, bisa menghasilkan income ratusan juta. Oh, seperti apa? Pokoknya kamu jadi diamond. Diamond itu kayak gimana? Ya diamond leader sih. Nah, terus diamond itu seperti apa? Harusnya Anda bisa menjelaskan. Diamond leader itu punya 5 orang, 5 jalur rekan kerja. Masing-masing punya 3 orang. Kayak gitu ya, rekan-rekan. Ini hal dasar. Tapi seringkali banyak orang tuh tidak bisa menjelaskan. Kalau Anda diamond leader punya potensi penghasilannya berapa? Seringkali banyak orang tidak bisa menjelaskan. Dan akhirnya dia hanya berprospek kepada orang-orang yang dia bilang gini, ke teman-teman hot market, dia bilang, kamu masuk aja, bisnis ini bisa menghasilkan ratusan juta. Oke, temennya ngasih KTP, semuanya ngasih KTP, tapi nggak ada yang belanja sama sekali. Karena apa? Karena dia tidak pernah bisa menjelaskan potensi dari bisnis ini. Bahkan beli produknya aja nggak. Karena apa? Karena nggak bisa menjelaskan mengenai luar biasanya keajaiban produk perlebahan ini. Atau mereka beli paket karena mereka tahu sudah viral ya, produk-produk kita ini kan sudah viral. Cuman mereka itu tetap nggak mau jalan. Karena apa? Karena mereka tidak pernah diberitahukan potensi bisnisnya sebesar apa. Kenapa orang nggak berani menginformasikan? Pertama, karena dia nggak tahu bagaimana cara menginformasikannya. Dia nggak tahu detailnya. Dan yang kedua adalah, orang itu takut dan nggak yakin dan nggak percaya. Orangnya ini mau nggak ya? Kayaknya dia udah punya banyak duit deh. Orang mana ada sih yang nggak mau duit? Pasti mau ya semua. Mau nggak punya tambahan income 50 juta aja per bulan? Mau nggak rekan-rekan? Mau ya? Meskipun Anda sekarang sudah punya income misalnya katakanlah 100 juta per bulan. Mau nggak Anda dapat tambahan 50 juta per bulan? Mau ya? Kalau saya sih mau banget. Ada yang menolak? Kalau ada yang menolak nggak apa-apa, kasih ke saya aja. Nanti saya menerimanya. Ya, oke. Ini Diamond Leader. Anda harus bisa menjelaskan. Ingat ya. Nah, kemudian target 3 bulan. Oke, saya nggak muluk-muluk deh. Saya anggap yang paling rendah aja. Paling rendah yang orang itu masih menganggapnya masuk akal. Karena seringkali saya mencoba menjelaskan hal yang lebih besar. Orang tuh malah nggak percaya. Inilah luar biasanya bisnis network marketing ya. Di mana kita itu nggak perlu bayar modal besar, tapi dapat income besar. Karena itu wajar kalau orang-orang itu nggak percaya. Dikiranya ini bisnis apaan, gitu kan? Jadi orang malah kira kita tipu-tipu. Nah, sekarang bayangkan, nipu apa coba? Bayar aja enggak? Coba masuk member tuh bayar enggak sih? Enggak. Orang dibilang nipu itu kalau apa? Masuk kamu join bayar 10 juta gitu ya. Ya itu bisa duitnya diambil nipu. Nah, wong bayar aja enggak, mau ditipu apanya yang ditipu? Kalau nipu itu orang kaya yang ditipu ya kan?
Lah kalau join aja nggak bayar, terus nipu apa sih? Kok bingung saya tuh jadinya. Ya kan? Nah, ada 3 cara sebenarnya untuk mencapai, misalnya Anda targetkan gini, 3 bulan mencapai target 5 juta per bulan. Stabil aja segitu. Oke. Setuju ya sama saya? Mau nggak punya income 5 juta per bulan? Ini tambahan ya. 5 juta per bulan. Berarti omsetnya 100 juta BV. Ya, karena kita akan dapat 5% dari omset. Ya, nanti dijelaskan lebih lanjut. Nah, 5 juta per bulan berarti omset 100 juta. Maka cara pertama adalah Anda mencari satu orang, kemudian mengajari dia terus sampai dia punya omset 100 juta. Lebih susah nggak sih daripada cara 2 ini? Kalau cara 2, Anda memisahkan omsetnya itu jadi 50-50, lebih kecil. Karena omset Anda itu dihitung dari omset jaringan. Jadi bukan omset Anda sendiri yang dihitung, omset jaringan. Ini namanya network marketing. Nah, kemudian atau cara yang ketiga, yaitu yang sebagai sambil mengejar diamond leader nih rekan-rekan. Anda merekrut 5 orang, mengaktifkan 5 orang. Bisa merekrut lebih dari 5, 10, mau 20, boleh. Anda mengaktifkan dan fokus kepada 5 orang yang aktif. Dan mereka cuman punya omset rata-rata 20 juta BV aja. Maka Anda akan mempunyai income stabil 5 juta per bulan. Omset mereka masing-masing 20 juta BV. Lebih masuk akal kan? Itulah sebabnya kenapa kita ngejarnya itu ke diamond leader. Karena diamond leader itu punya 5 jalur. Masuk akal banget. Ini 3 bulan loh. Anggap aja 1 bulan Anda aktifin 1 orang, bulan kedua aktifin 2 orang. Karena bulan pertama Anda belum punya kemampuan kan untuk open mind. Oke, mungkin hanya 1 orang yang mau aktif. Bulan kedua Anda sudah belajar banyak hal. Maka Anda bisa mengaktifkan 2 orang lagi, berarti ada 3. Bulan ketiga, Anda juga bisa mengaktifkan mungkin malah 3 atau lebih. Tergantung dari kemampuan Anda kan. Karena bisnis ini itu bukan tergantung dari upline Anda, tergantung dari Anda. Kenapa saya bilang begitu? Karena bisnis ini sudah punya sistem. Kita berjalan tuh sesuai sistem. Menduplikasi itu sistem, bukan menduplikasi upline. Upline-nya potong rambut, ikut potong rambut gitu ya. Enggak ya. Tapi duplikasi itu kemana? Ke sistem. Upline-nya, oh orang yang rambutnya pirang ini bisa sukses ini. Berarti saya rambutnya dipirangin gitu. Ada yang seperti itu? Nggak ada ya. Nah, semua sudah sadar duplikasi itu adalah sistem. Bukan duplikasi upline. Oh, upline-nya pakai kacamata, ikutan pakai kacamata. Nggak ada ya yang seperti itu ya rekan-rekan ya. Sadar semuanya ya. Benar? Oke. Soalnya kadang-kadang ada yang ikut-ikutan upline kadang-kadang. Nah, tadi saya udah bilang ya, yang pertama adalah punya tujuan. Oke, tujuannya udah ditentukan nih, diamond leader. Nah, kemudian Anda buat daftar rencana tindakan. Nah, kalau di sini saya kasih 3 hal aja lah, nggak banyak-banyak. Dari tadi 3 terus ya, ya supaya mudah. Nanti kalau saya kasih 13, 15, Anda nggak bisa ya, susah ya menghafalkannya ya. Memang nggak usah banyak-banyak kayak gitu kok, 3 aja udah cukup. PKL, bukan pedagang kaki 5 ya, tetapi ini supaya Anda ingat. PKL, apa tuh? Pahami pengetahuannya, kuasai kemampuannya, lakukan apa yang harus dilakukan. Simple. Hal simple. Pahami pengetahuannya, apa sih yang harus diketahui? Oke. Pertama, keunggulan bisnis network marketing itu sistemnya sudah terbentuk. Jadi Anda tinggal menjalankan sesuai sistemnya. Nah, ingat, sesuai sistem ini artinya jangan sampai Anda melenceng. Kalau Anda melenceng sedikit, maka Anda itu akan misalnya naik kapal ya. Anda mengikuti kompas, kan ada kompas ya. Anda melenceng misalnya 30 derajat aja. Pada saat awal mungkin terlihatnya sedikit kecil gitu. Tetapi ketika sudah jauh, maka akan jauh sekali perbedaannya.
Itulah kenapa Anda selalu harus perlu berkonsultasi dengan upline leader Anda. Karena jangan sampai Anda itu tiba-tiba sudah salah dalam menjalankan bisnis ini. Bisnis ini tuh ada sistemnya, sama seperti bisnis franchise ya, kayak misalnya McDonald. Ada sistemnya di mana orang bisa menjalankannya tanpa perlu ownernya ada di sana. Itu sistem. Sistem adalah seperti rel dan itu perlu Anda ikutin. Bisa dipahami ya, rekan-rekan ya. Nah, kemudian pahami pengetahuan berarti Anda harus belajar. Ada 3 cara belajar. 3 gitu ya. Terus 3. Tapi ini mudah kan? Anda harus bisa ingat. Dan selesai dari sesi saya ini, Anda harus hafal wal kepala supaya Anda bisa langsung melakukannya. Cara belajar hanya 3M. Membaca, mendengarkan audio, menghadiri pertemuan. Dan itu tergantung dari siapa? Anda sendiri. Bukan tergantung dari upline Anda. Gak mungkin ya upline Anda yang bacain bukunya gitu ya, seperti ibu ya. Kalau mau tidur baca buku, dibacain gitu ya sama mamanya gitu kan. Upline memang seperti orang tua, tapi bukan seperti itu. Ketika Anda mandiri, maka Anda mendapatkan berkahnya lebih. Benar nggak rekan-rekan? Coba ya, saya gambarkan begini. Kalau Anda masih bayi, belum mandiri, Anda dikasih orang tua apa makannya? Bubur. Benar kan? Ya buburnya kadang-kadang nggak pakai garam lah gitu ya, yang nggak enak aja. Tetapi kalau Anda mau makan steak, Anda harus sudah bisa lebih mandiri ya. Kalau Anda masih jalan aja masih nggak bisa, seperti anak kecil itu, apakah dikasih steak sama orang tuanya? Enggak ya. Nah ini ya, ini ukurannya di mana Anda harus bisa mandiri. Baca buku sendiri. Kalaupun misalnya Anda nggak tahu buku referensinya apa, Anda tanya, Len, aku harus baca buku apa ini? Aku kayaknya belum bisa nih prospecting. Baca buku apa? Oh ya, nanti upline Anda akan bilang, baca aja buku Master of Recruiting. Mudah ya sebenarnya. Ketika Anda nggak ngerti, Anda tinggal nanya. Saya itu loh, suami saya pengusaha. Kalau mau nanya sama konsultan, bayar loh. Kalau di sini nanya upline jam 12 malam, saya jam 2 pagi, kadang-kadang saya WA upline saya, dijawab. Upline kok 24 jam ya? Kayak apotek yang 24 jam itu ya. Nah itulah upline ya. 3M, membaca, mendengarkan audio. Kalau Anda bingung, audio mana yang harus didengarkan? Maka Anda dengarkanlah audio yang tanya upline Anda. Oh, saya belum bisa prospecting. Oh ya, dengerin aja prospecting, teknik closing, dan lain-lain. Anda punya sistem, manfaatkanlah sistem itu. Membaca, mendengarkan audio, menghadiri pertemuan-pertemuan seperti Zoom seperti ini. Lebih mudah ya. Nanti ada yang bilang gini, aku nggak baca buku lah. Orang di pertemuan Zoom itu loh, aku udah jelas banget. Ya, kalau Anda mau lambat, boleh. Anda mau cepat atau lambat? Kalau saya sih pengen cepat nyampe. Supaya apa? Nanti terakhir Anda bisa bersantai-santai. Karena saya sudah punya tujuan. Nanti 5 tahun lagi, saya mau punya income berapa, saya mau punya rumah di mana, saya mau liburannya kemana. Saya pengen untuk setiap kali saya pengen pulang ketemu orang tua saya, ya saya langsung aja pulang, nggak usah mikir duitnya berapa. Karena rumah saya jauh ya, di Malang ya, saya di Bandung gitu. Jadi saya kadang suka dulu ya, aduh mau pulang berarti pesawatnya berapa? Pernah nggak rekan-rekan kepikir seperti itu? Teman-teman pikirin, orang tua Anda pasti pengen ya ketemu dengan Anda. Kalau misalnya yang jauh nih, ya. Tetapi kadang kita mesti mikir, pengen nggak Anda bisa sekali-kali, oke ke Bali, mengajak orang tua dibayarin, semua saudara-saudara bayarin semua. Karena kita punya uang, kita punya banyak pilihan. Learning by doing, cara belajar yang kedua adalah learning by doing. Lakukanlah, kerjakan. Ketika Anda mengerjakan, Anda itu lebih cepat bisa. Sama ya, ketika Anda mau berenang, Anda mau belajar basket, apakah Anda cuma baca buku basket? Apakah Anda cuma baca buku berenang? Anda baca resep memasak, nggak usah masak, maka Anda bisa?
Coba tanya sama dokter Dini itu yang pinter masak ya. Apakah dia cuma baca buku masak aja udah langsung bisa? Anda tentu saja harus untuk melakukan. Ini kok internet saya kayaknya unstable terus ya. Tapi suara saya jelas ya rekan-rekan ya? Jelas ya? Cek, halo? Halo? Ada yang mendengar? Ini beli di HDI Store. Siapa tahu masih ada stoknya. Oke, C Sofinya hilang ya. Semoga nanti lebih lama. Nah, kayaknya mungkin screen-nya ada ya. Nggak ada suaranya. C Sofi nggak ada Ya, suaranya sudah lebih ya. Tapi... jelas ya? Suaranya udah jelas? Nah, ini sekarang saya udah menjelaskan jelas. sampai mana ya rekan-rekan? Tadi sempat nge-freeze. Iya. Tadi sempat nge-freeze. Oke, saya jelasin sampai mana ya? Learning by doing ya? Learning by doing ya, betul. Iya, iya. Yang saya menjelaskan apakah Anda bisa belajar atau Anda ketika mau bisa masak, apakah Anda harus memasak atau Anda cuma baca resep masak? Tentu saja Anda harus memasak ya. Itu learning by doing. Anda akan lebih cepat untuk bisa paham. Gitu ya. Kemudian konsultasi, ini konsultasi dengan cara belajar konsultasi, ini hanya ada di HDI. Kalau Anda di tempat lain belum tentu Anda bisa berkonsultasi. Ya. Inilah luar biasanya bisnis ini, di mana bisnis network marketing. Oke. Nah, kemudian pahami pengetahuannya, yang lainnya adalah Anda manfaatkanlah sistem yang ada. Ini artinya Anda itu bekerja secara smart. Di mana ketika Anda bekerja keras, oke, Anda boleh bekerja keras. Misalnya, Anda presentasi sehari 5 kali, terus follow up sendiri. Tetapi Anda tidak memanfaatkan sistem, yaitu misalnya ada ICAM, Anda tidak mengarahkan ke ICAM, tapi Anda jelaskan sendiri semua rekan Anda. Lebih cepat mana? Tentu saja lebih cepat ketika Anda itu bisa mengarahkan ke sistem yang ada. Betul ya? Anda ikutkan ICAM, Anda ikutkan WTC, Warrior Training Camp. Anda undang mereka untuk datang ke pertemuan-pertemuan Zoom seperti ini. Saya bertanya banyak leader-leader yang sekarang, ini adalah seorang leader, yang mengundang rekan barunya untuk datang ke ICAM Gathering ini. Betul apa betul? Ini memanfaatkan sistem. Ini memudahkan Anda untuk menjelaskan kepada rekan kerja Anda. Bukankah begitu? Ya, ini namanya memanfaatkan sistem. Ada 5 training dasar, pahami pengetahuannya. Neo, untuk mengetahui mengenai potensi bisnis ini. Membedakan money game dan MLM. Ini penting, perlu Anda ulang-ulang. Kenapa? Karena orang cenderung berpikiran negatif kan. Saya bilang tadi bahwa bisnis ini tuh orang mengiranya itu kok ada bisnis yang modalnya kecil hasilnya besar. Pasti bisnis ini tipu-tipu. Maka Anda harus bisa menjelaskan apa sih bedanya money game dan MLM. Bagaimana sih potensi bisnis ini? Semakin banyak Anda membaca, Anda akan semakin bisa menjelaskan juga kan. Nah, ini dari Neo Anda bisa belajar. HTS, how to start. Ini 5 training dasar, ada Neo, ada how to start, ada product knowledge, ada business plan, ada how to presentation. Kemudian ikutilah Zoom Nasional, channel Telegram. Mungkin ada dari rekan-rekan yang baru yang masih belum paham mengenai channel Telegram, bisa menanyakan kepada upline leader Anda ya. Nah, kemudian di YouTube. Ini ikutilah berkali-kali. Dan ingat ya rekan-rekan, kalau ada Zoom Nasional seperti ini atau Zoom Live seperti ini, usahakanlah Anda ikut. Kenapa? Oh, tapi kan ada recordnya, Ji. Iya, betul, ada recordnya. Tetapi kapan Anda akan nonton record itu? Seringkali kita ngomong, ada recordnya.
tapi Anda nggak pernah sentuh kembali recordnya itu. Karena bukankah lebih enak ketika Anda bisa memandang wajah teman-teman Anda saling membagikan semangat satu dengan yang lain. Ya, seperti itu ya rekan-rekan. Usahakanlah untuk Anda betul-betul berkomitmen terhadap waktu Anda dan diri Anda sendiri. Karena Anda punya tujuan. Jangan berfokus kepada kesulitannya, tapi berfokuslah pada tujuan Anda. Bayangkan gini, Anda mau pergi ke, misalnya, saya waktu itu mau pergi ke Eropa gitu ya. Kalau saya mikirin kesulitan-kesulitannya, saya nggak akan berangkat. Kenapa? Saya mikir, mau ke Eropa itu ya, saya harus pergi ke Jakarta dulu. Dan itu tuh saya dari Surabaya, dari Bandungnya itu saya harus bangun subuh-subuh. Saya paling nggak suka bangun subuh. Udah bangun subuh, harus nyiapin packing-packing, mesti banyak yang saya beli dan lain sebagainya. Kalau saya mikirin repotnya, males nggak sih saya pergi ke sana? Tapi karena saya tahu tujuan saya ke Eropa, fokuslah pada tujuannya aja. Jangan fokus kepada kesulitannya. Paham ya rekan-rekan? Kalau Anda mengalami kesulitan di sini, pasti ada kesulitan. Di bisnis apapun yang Anda kerjakan, pasti ada kesulitannya. Tetapi fokuslah pada tujuan Anda. Anda tahu bahwa Anda akan mendapatkan income yang Anda inginkan itu. Anda tahu bahwa 5 tahun lagi Anda akan mendapatkan rumah impian Anda. Kalau orang lain bisa, Anda pasti bisa. Saya sudah buktikan kan tadi. Pak Heri Hernandez, beliau bisa. Anda lebih bisa. Punyailah target. Fokuslah kepada target itu. Sudah punya tujuan, pikirin apa yang harus Anda lakukan untuk mencapai tujuan itu. Jangan fokus lagi kepada kesulitannya. Paham ya rekan-rekan ya? Warrior YouTube channel Bill Education Center, Billionaire Education Center nih rekan-rekan. Kalau Anda mikir, aduh males banget ya belajar, ini berarti Anda fokus kepada kesulitannya. Bukankah ketika Anda sudah punya pengetahuannya, ini akan menjadi lebih mudah untuk Anda nantinya ketika Anda mengalami kesulitan? Bukankah ilmu yang Anda pelajari ini akan Anda miliki selamanya? Anda yang sudah baca buku, ngerasa nggak? Buku itu berguna bagi Anda bukan cuma di bisnis HDI. Buku itu berguna bagi Anda untuk Anda berkomunikasi dengan orang lain juga. Saya dulu nggak suka berkomunikasi dengan orang lain. Tapi ketika saya tahu bahwa kita harus bisa berkomunikasi untuk bisa berhasil dalam bisnis apapun, itulah yang saya lakukan. Baca buku. Sebulan target 3 minimal saya baca. 3 minimal. Termasuk saya harus ngajarin orang lain. Termasuk saya harus mikir. Buku yang saya pelajari ini, apa yang bisa saya sharingkan ke orang lain ya? Kapan saya bisa mengaplikasikannya ya? Kepada siapa saya harus sharing ya? Karena kita nggak mungkin sharing satu isi buku itu kepada orang yang masih belum ngerti apa-apa kan. Kita harus bisa memilih orang mana yang harus kita jelaskan. Makanya ketika kita baca buku, pikirkanlah, saya harus sharing ke rekan kerja saya yang mana ya? Aplikasinya di mana ya? Itu yang Anda pikirkan ketika Anda membaca buku. Ketika Anda membuka Bill YouTube, ketika Anda buka Warrior HDI YouTube ini. Anda pikir, Anda ketika nonton, ini bisa saya sharingkan ke ibu rumah tangga nih. Catat, Anda simpan filenya. Itu ya, mudah loh sebenarnya yang Anda lakukan ini. Tetapi seringkali orang tidak mau melakukan hal-hal yang sederhana. Hanya cuma nonton, ataupun menyimpan, ataupun mencatat, tidak dilakukan. Itu yang menyebabkan kita jadi lambat. Akhirnya kita harus mengulangi lagi. Di mana ya itu? Akhirnya waktunya itu jadi lama karena nyari-nyari file. Pernah Anda rasakan kalau Anda seperti saya yang dulu? Anda harus bertobat sama seperti saya. Kalau enggak, Anda pusing. Kadang-kadang nyari file itu bisa 1 jam. Kalau saya dulu pertama kali mau memberikan motivasi, saya cari gambar, kemudian saya mikir bisa sampai 1 jam, 2 jam. Dan pikirkanlah, Anda sekarang berlatih. Senang nggak sih kalau Anda bisa memotivasi orang lain? Mungkin bukan rekan kerja Anda di HDI. Mungkin ada teman Anda yang down. Mungkin anak Anda. Mungkin tetangga Anda. Tetapi Anda sudah punya keahlian untuk memotivasi orang lain.
Setuju sama saya? Ini tadi saya maunya rencananya itu cuma 1 jam. Ya, tapi ini ada gangguan sinyal. Alasan ya, gangguan sinyal ya. Nah, ini saya usahakan secepatnya. Nah, kemudian tadi P terus K, kuasai kemampuannya. Kemampuan apa? Hanya 3 lagi. Presentasi digital. Nah, kenapa digital? Ini era digital. Digital itu mempermudah Anda. Kemarin waktu ikut ICAM Anda diajarin presentation hack. Lebih mudah nggak sih? Anda nggak perlu ngafalin. Anda tinggal nyontek. Nah, kalau digital ini bisa membuat Anda mudah, jangan sampai kita itu excuse. Kita ngomong bahwa digital aku nggak bisa sih. Nah, kalau kamu mau lebih gampang ya kamu harus bisa. Sama ya, seperti gini. Aku nggak bisa pakai WA misalnya. Dulu ada yang bilang kayak gitu. Nggak bisa pakai WA. Aku pakainya BBM. Setelah BBM hilang, mau nggak mau harus belajar nggak? Kalau Anda mau menjadi lebih mudah, Anda harus belajar. Sebenarnya teknologi itu untuk memudahkan Anda. Belajarlah. Toh belajar itu loh nggak membutuhkan waktu lama. Cuman butuh waktu sekitar 1 minggu aja kalau misalnya memang betul-betul nggak bisa atau nggak paham. Dan ya pahami ya presentasi digital. Kemudian pahami, kuasai keunggulan HDI 4-star. Yang dimaksud menguasai kemampuan itu maksudnya apa? Kuasai itu artinya Anda bisa menjelaskan. Itu menguasai. Kalau Anda belum bisa menjelaskan, misalnya, Anda bisa presentasi digital, bisa menjelaskan juga bagaimana caranya, yaitu menguasai namanya. Karena sekali lagi di bisnis ini, apa yang Anda bisa, hanya Anda sendiri yang bisa, itu tidak ada artinya. Anda harus menduplikasikan. Paham ya rekan-rekan ya? Nah, keunggulan HDI 4-star. Ini mungkin Anda bisa luar kepala gitu. Pernahkah Anda menjelaskan ke rekan Anda bagaimana cara mereka untuk menjelaskan ke rekannya juga? Cara mendapatkan bonusnya seperti apa? Bahkan seringkali orang nggak tahu cara dapat bonusnya gimana. Cuman taunya bonus sponsoring saya dapat 247.500. Kalau nggak segitu komplain. Padahal nggak ngerti prosedurnya, nggak ngerti perhitungannya, nggak ngerti potongan pajaknya. Ini yang membuat Anda jadi lambat. Jadi 3 hal ini ya, kuasai kemampuannya ini cuman ini. Ini aja dulu. Kalau Anda sudah bisa apa yang saya sharingkan di sini semua, ini akan jadi mudah, nggak akan sulit. HDI 4-star, saya ulangi. Apa aja? Polenergi adalah multinutrisi, vitamin. Untuk apa? Untuk memberi makan sel, supaya sel-sel kita itu sehat, nggak gampang sakit. Dipropolis adalah untuk melindungi sel-sel tubuh kita, antivirus, antibakteri, anti jamur, anti kanker. Royal jelly untuk regenerasi sel. Orang sakit itu karena sel-selnya ada yang rusak. Nah, maka harus diperbaiki lagi, regenerasi. Clover honey adalah untuk pencernaan terutama. Karena jika pencernaan kita lancar, metabolisme kita lancar, maka tentu saja vitamin-vitamin yang diserap akan lebih sempurna. Nah, yang biasa saya jelaskan kepada rekan baru saya adalah seperti ini. Kenapa kita perlu mengkonsumsi HDI 4-star? Karena sama seperti dokter. Ketika Anda sakit, biasanya dokter memberikan antibiotik dan vitamin. Antibiotik itu propolis, antibiotik alami, vitaminnya adalah polenergi. Kemudian dokter menyarankan Anda untuk istirahat. Istirahat itu adalah regenerasi sel. Itu dibantu Royal Jelly untuk meregenerasi sel-sel Anda. Dan madu adalah untuk membantu pencernaan, untuk nutrisi. Orang sakit juga butuh nutrisi kan? Orang sehat juga tetap butuh nutrisi. Hal simpel aja yang Anda jelaskan. Kalau saya biasanya menjelaskan seperti itu. Nanti sambil berjalannya waktu, Anda minta rekan Anda baca buku RKA. Jangan diam-diam pertama-tama sudah nggak jelaskan apa-apa, Anda minta baca buku RKA
yang nyuruh ngapalin, padahal Anda sendiri aja nggak hafal. Oh iya, dari kelenjar hipofaringea lebah. Apa coba yang dari kelenjar hipofaringea lebah? Nah, ngapain? Nggak penting kali, gitu ya. Ya yang normal-normal aja, yang dibutuhkan oleh orang gitu ya. Nggak perlu terlalu detail dulu. Nanti orang tuh jadi takut. Ya kan? Oke, cuma 4 keunggulan ini ya. Simple aja. Cara mendapatkan bonus. Nah, bonus ini Anda nggak usah yang paling ribet, belibet, yang nggak keruan gitu ya. Yang mudah. Bonus itu apa? Bonus retail, bonus sponsoring, bonus off-ride gitu ya. Rekan-rekan yang baru, jangan khawatir. Cuman ini loh bonusnya yang pertama kali kita sharingkan dan sampai bonus off-ride ini sebenarnya Anda sudah bisa mendapatkan income miliaran. Nanti saya di belakang ada perhitungannya. Nah, apakah ada bonus yang lain? Banyak. Ada bonus sampai menjadi stakeholder, ada royalti, ada bonus yang eksekutif diamond, 2% dan lain sebagainya. Tapi saya fokus ke 3 ini dulu aja. Ya, supaya rekan-rekan tuh bisa mudah. Mana yang harus Anda pelajari dulu? 3 ini. Oke. Kalau sudah ini, no problem. Simple. Saya jelaskan sedikit, ini price list. Yang saya jelaskan adalah perbedaan yang mengenai harga retail tadi. Bonus retail. Perbedaan antara harga member dan harga retail. Anda tahu, price list harga retail itu yang kuning. Price list harga member itu yang putih. Ya, ini untuk rekan yang baru. Nah, terus di price list harga member itu ada BV, ada BP. Nah, saya jelaskan secara singkat. BP itu adalah business point. Ini adalah menentukan status Anda atau peringkat Anda. Ya, karena Anda dari manager, diamond leader dan seterusnya. Nah, yang BV adalah business value untuk perhitungan bonus. Kenapa sih dibikin dalam BP dan BV? Karena produk kita itu import. Banyaknya produknya import gitu. Jadi, supaya tidak naik turun mengikuti kurs dolar, maka dikonversikan dengan dolar 14.000 sampai 16.000, Anda 1 BP sama dengan 3.000 BV. Mudah ya? Nah, rekan-rekan ini Anda harus bisa menjelaskan nanti ke orang yang Anda prospek. Ya, ini hal-hal yang perlu Anda kuasai. Ya. Oke, kemudian contoh perhitungan bonus retail seperti apa? Ini, saya ambil yang Clover Honey. Clover Honey, harganya yang ditempel di botolnya adalah 778.000. Sedangkan harga member, yaitu harga Anda beli dari kantor HDI resmi, itu adalah 585. Ini saya ngomong region 1 ya, bukan region 2 dan lain-lain ya. Saya ngomong region 1. Region 1 itu Jawa dan Madura. Nah, bonus retail adalah 778 dikurangi 585. Berarti Anda mendapatkan keuntungan 193.000 kalau Anda menjual harga retail. Harga retail itu maksudnya apa? Jual ke orang yang nggak mau member. Apakah Anda bisa melakukan potongan sendiri untuk harga retail ini karena harga yang tertera di label kan 778.000? Boleh, misalnya orangnya kan biasanya suka nawar. Oh, kok mahal 778? Ditawar. Kan orang itu biasanya punya keinginan untuk selalu menawar gitu kan kalau pembeli itu. Nah, oke, diskon aja 10%. Nah, Anda masih mendapatkan bonus retail, yaitu Anda masih dapat selisih harga kan dari situ. Ini namanya bonus retail. Tetapi Anda tidak mungkin selalu menjual harga retail karena target kita adalah mencari partner kerja ya. Lihat tadi di Diamond Leader, target Anda kan Diamond Leader. Anda mencari partner bisnis kan? Kalau Anda hanya menjual retail, berarti Anda tidak mememberkan orang. Artinya Anda tidak dapat rekan kerja. Nah, yang kedua adalah bonus sponsoring. Tadi ada 3 macam bonus ya, yang saya jelaskan di sini. Bonus retail, bonus sponsoring, bonus override. Bonus sponsoring itu Anda akan mendapatkan 27,5% dari BV untuk setiap kali Anda mensponsori rekan baru join dan belanja produk.
bonus sponsoring ini hanya didapatkan dari pembelanjaan bulan perdana rekan baru sampai 300 BP. Ya, kalau misalnya belanja paket, maka dapatnya 300 poin kali, ini saya nggak ada contoh ya. Ini saya contohnya adalah, contohnya kalau Anda sudah belanja paket isi starter. Saya menganggapnya belanja paket aja ya, supaya mudah menghitungnya. Ketika bonus sponsoring Anda dapatkan 27,5% dari 300 poin, maka Anda mendapatkan 247.500. Dari mana itu? Dari 300 kali 3.000 kali 27,5%, yaitu 247.500. Ketika Anda sudah mengambil paket isi starter dan kemudian Anda mensponsori rekan baru, join dan mengambil paket juga, maka Anda berhak mendapatkan 247.500. Kalau ada 2, maka Anda bisa mendapatkan tambahan 247.500. Luar biasanya perusahaan akan memberikan bonus ekstra cash 120.000. Ya. Ini nanti untuk lebih jelas dan detailnya Anda bisa mengikuti training business plan. Ini saya hanya menjelaskan secara gambaran besar. Ada 3 bonus ini yang perlu Anda kuasai dan Anda tahu perhitungannya. Supaya Anda bisa menjelaskan kepada orang yang Anda prospek. Oke. Nah, contoh perhitungan income. Jika Anda closing 2 paket isi starter, yang tadi, perhitungan 2 paket kali 247.500, 495, ditambah extra cash, jadi total pendapatan Anda 615.000. Kemudian, jika closing 10 paket, ini dalam 1 bulan ya perhitungannya, karena kita bisnis. Kalau bisnis, Anda pasti tahu, pebisnis itu tutup poin, bukan tutup poin, maksudnya tutup buku. Tutup buku itu pada akhir bulan. Nah, ini perhitungannya. Jika closing dalam 1 bulan 10 paket, maka Anda akan mendapatkan 615 kali 5 ya. Jadi Anda mendapatkan 3 juta. Ini hanya secara gambaran besar ya yang saya sharingkan di sini. Contoh perhitungannya. Nah, ini yang paling penting. Yang bonus-bonus itu, yang bonus sponsoring dan bonus retail, itu hanya diterima itu 1 kali saja, yaitu ketika Anda menjual. Atau pertama kali ngerekrut, itu Anda dapat 1 kali. Tapi bonus override ini Anda bisa terima berkali-kali. Inilah sebabnya, fokuskanlah kepada bonus override ini daripada Anda hanya memikirkan bonus yang cuma 1 kali Anda terima. Lebih enak mana? Anda kerja sekali dapat berkali-kali atau mau kerja sekali itu aja dapatnya? Kalau saya lebih baik dapat berkali-kali. Dan ini berkali-kalinya besar, gitu kan? Bonus override adalah 5% ditentukan berdasarkan status Anda. Status yang dicapai. Nah, saya kasih gambaran ya. Kalau Anda potensi penghasilannya 3 jalur, berapa? Potensi penghasilan 3 jalur adalah Anda anggap aja itu 1 orang melakukan pembelanjaan 300 poin atau 1 paket setiap bulan. Maka kalau 3 orang kali 300 kali 3.000. Berarti masing-masing tuh sales per orang 900.000 ya. Berarti 3 kali 900.000. Penghasilannya adalah 5%. Nah, potensi penghasilannya saya menghitungnya itu kalau Anda dianggapnya sampai level 8. Saya anggap sampai level 8 ya, masing-masing. Kalau ini potensi penghasilan Diamond Leader. Sampai 8 kedalaman. Maka Anda punya potensi penghasilan sampai 500 juta per bulan. Ini kalau 3 jalur. Kalau 4 jalur, lihat perbedaannya. Saya hanya menunjukkan perbedaannya. Potensinya, kalau Anda punya 3 jalur, ini 500 juta. Kalau Anda 4 jalur, 4,5 M. Jauh ya bedanya ya. Antara 500 juta dengan 4,5 M. Padahal cuma beda 1 jalur.
ini harusnya 5 yang terakhir ini. Kalau 5 jalur, maka Anda potensi penghasilannya 25M. Itulah kenapa kita lebih baik jalurnya diperbanyak. Nah, sudah benar belum tadi target kita? Target kita Diamond Leader, itu tuh 5 jalur. Dan Anda akan punya potensi penghasilan sampai 25 miliar. Segagal-gagalnya Anda, maka Anda ini misalnya gagal 99% ya, parah gitu kan. Maka Anda ini masih punya income 254 juta rupiah per bulan. Dan ini real. Inilah sebabnya kenapa kita mau benar-benar mempelajari. Semakin Anda bisa belajar membangun satu jalur, oke, membangun jalur yang baru. Anda bukan cuma berjualan, tapi Anda betul-betul mengembangkan orang tersebut. Nah, kuasailah kemampuannya. Itu tadi supaya Anda punya gambaran berapa sih income yang bisa Anda dapatkan, potensinya, potensi penghasilannya. Karena kita bicara bisnis. Maka Anda itu perlu tahu potensi bisnisnya itu sebesar apa. Kuasai kemampuan untuk presentasi digital, keunggulan 4-star tadi, cara mendapatkan bonus, dan saya tambah yang keempat, kemampuan prospecting. Tentu saja Anda harus punya. Karena apa? Karena ketika Anda sudah mempunyai pengetahuan dan kemampuan tadi, jelas Anda harus mengaplikasikan. Betul kan? Dengan cara apa? Prospecting lah. Closing lah orang. Jangan cuman belajar. Karena belajar nggak akan menghasilkan income. Tapi tindakan Anda yang akan menghasilkan income. Prospecting, closing, follow up. 3 hal itu. Itu aja. Kalau Anda masih takut untuk prospecting, kembali lagi ke yang tadi, yang Anda harus Anda lakukan adalah prospecting lah. Karena hanya itu yang bisa membuat Anda nggak takut lagi untuk prospecting. Dan jangan salah, yang dimaksud dengan prospecting, kadang-kadang orang salah. Posting di Instagram, posting story, apakah itu prospecting? Bukan. Prospecting dalam hal prospecting atau penjualan, di situ ada komunikasi, ada handling objection, ada open mind. Itu yang namanya prospecting. Nanti orang soalnya kadang bilang gini, saya sudah prospek terus loh, tapi kok nggak ada orang. Apa yang kamu lakukan? Ya saya udah posting sehari 3 kali tuh di Instagram. Lainnya nggak ada. Ya Anda belum prospecting. Ada 3 hal yang harus Anda lakukan ketika Anda melakukan prospecting. Anda melakukan komunikasi. Anda melakukan handling objection. Karena dari situ Anda akan bertumbuh dan belajar banyak. Anda melakukan open mind juga ke orang tersebut. Apakah orang itu pasti closing? Enggak. Tapi dengan begitu Anda belajar lebih. Kalau Anda hanya belajar dan belajar tapi nggak berani melakukan prospecting, Anda nggak akan belajar banyak. Ya, closing dan follow up. Ini nanti akan ada sesi-sesi tersendiri, Anda akan tahu lebih banyak setelah Anda melakukan prospecting, closing, dan follow up. Oke, lakukan pekerjaan. Nah, ini yang terakhir, L, lakukan pekerjaan di bisnis HDI. Punyailah kemandirian, karena ketika Anda mandiri, maka segalanya lebih mudah. Bukankah Anda jadi tidak perlu nunggu-nunggu upline leader Anda kan? Anda sudah bisa sendiri. Karena apa? Sudah menguasai tadi. Pengetahuannya udah, kemampuannya udah. Anda langsung tinggal lakukan. Buatlah daftar nama prospek 1 hari 10-20 nama. Nah, jangan dianggap ini sulit. Jangan memilih-milih. Langsung buat daftar nama Anda. Kalau perlu saat ini juga Anda begitu ingat, langsung buat daftar nama Anda. 10-20 nama setiap hari, tambahkan 10-20 nama. Karena daftar nama ini adalah bahan baku Anda. Kalau Anda daftar namanya kosong, jangan berharap Anda bisa membangun network. Kan Anda tahu, kita tuh membangun network tujuannya di sini, bukan hanya berjualan saja. Kalau Anda hanya berjualan saja, lupakan income ratusan juta.
Nggak mungkin Anda itu punya penghasilan besar kalau Anda hanya melakukan sendirian. Hal-hal yang besar itu hanya bisa dicapai bersama-sama. Kalau hal kecil bisa Anda lakukan sendiri. Anda mau punya income 1-2 juta bisa Anda lakukan sendiri, jualan sendiri bisa. Tapi bukankah Anda punya impian yang besar? Sesuatu yang besar hanya bisa dicapai dengan tim. Buatlah daftar nama aja dulu. Nanti Anda bisa kontak upline leader Anda. Len, aku sudah punya daftar nama nih, 10-20 orang. Aku harus kemana? Aku harus gimana nih? Upline leader Anda pasti mau membantu. Dan Anda, kalau Anda sudah punya rekan, Anda tanyalah, ajarin rekan Anda untuk bisa buat daftar nama. Daftar nama itu nggak usah dipilih. Nanti ketika Anda selesai bikin daftar nama itu, Anda nanti seleksi kok dari orang-orang itu, mana yang Anda kontak duluan. Nah, kemudian yang ketiga ini penting, lakukan prospecting. Hubungi orang yang ada dalam daftar nama itu. Jangan cuma dibikin daftar namanya, nggak dikontak. Ah, kayaknya orangnya lagi tidur deh. Kayaknya orangnya lagi kerja deh. Harusnya kayaknya nggak diangkat. Baru teleponnya bunyi tuh 1 kali, langsung ditutup lagi. Nggak diangkat. Loh, padahal baru 1 kali loh bunyinya. Nah, hubungi dan undanglah mereka. Entah undang ke pertemuan, hubungilah dia. Entah cuma ngobrol-ngobrol. Lakukanlah dan berusaha mengelingkan antara kebutuhan orang itu dengan apa yang sudah Anda pelajari itu. Tawari ke arah bisnis atau ke arah produknya. Lakukan dengan berani. Pada saat awal, mungkin Anda pikir, aduh kok kayaknya sulit. Ingat, kembali lagi ketika Anda merasa sulit, pikirin tujuan Anda. Jangan pikirin kesulitannya, pikirin tujuan Anda. Apakah Anda mau begini-begini terus? Kalau Anda tidak mau, berubahlah dari sekarang. Kalau misalnya hal-hal yang membuat orang sukses itu mudah, akan banyak orang yang mempunyai income miliaran. Yang membedakan orang gagal dengan orang sukses adalah orang sukses itu berfokus punya tujuannya, mau untuk bertindak, mau untuk berkomitmen. Tetapi orang gagal selalu banyak alasan dan menunda-nunda. Nanti lagi lah, kayaknya nggak penting-penting banget ngerjain bisnis ini. Sebenarnya mereka hanya takut untuk melakukan. Lakukan prospecting, undang, lakukan follow up. Kalau Anda masih belum paham mengenai follow up, nanti Anda bisa nonton satu di YouTube, HDI Warrior, mengenai follow up. Ini menarik banget. Oke, nah yang terakhir, nah ini tujuan Anda yang terakhir. Anda mau kan bersantai-santai gini dan uang di depan Anda gitu banyak. Enjoy perjalanan Anda. Anda lakukanlah sambil belajar ini sambil happy gitu. Pada saat Zoom kayak gini, open cam, senyum-senyum sama yang lain. Kadang-kadang yang saya lakukan adalah chatting-chatting orang yang ada di Zoom itu yang saya lihat gitu kan. Kamu cantik banget tuh hari ini pakai bajunya ini gitu ya. Itu yang biasanya kita lakukan ya, saling ngobrol dengan yang lain, enjoy aja. Ini komunitas yang positif yang jarang Anda dapatkan. Coba di mana Anda bisa dapatkan komunitas seperti ini? Di mana Anda bisa mendapatkan uang, di mana Anda bisa mendapatkan komunitas. Mungkin pada saat awal Anda merasa bahwa aduh nggak enak ya, nggak kenal ya. Ya, sama aja. Anda sama tetangga juga pertama kali Anda pindah rumah, Anda kenal nggak? Tapi mau nggak Anda berkomunikasi? Apakah Anda terus di rumah? Bikinlah yang bikin Anda itu merasa tidak nyaman itu Anda sendiri sebenarnya. Ini masalah mindset Anda. Kalau Anda merasa aduh kayaknya orang ini gini deh, kayaknya orang itu gitu deh. Benar nggak orang itu seperti itu? Belum tentu loh. Bahkan banyak ya, banyak sekali saya prospek. Justru yang orang saya kira nggak jalan, itu tuh malah jalan. Banyak ya, mungkin Anda yang sudah menjalankan bisnis ini tuh tahu dan paham bahwa sebenarnya kalau kita itu mau berusaha, selalu berpikiran positif, itu tuh keajaiban itu akan datang.
punyailah target dan pikirkan selalu ketujuan Anda. Saya mau berubah, 5 tahun lagi saya mau ngapain. Dan dihitung, ini saya udah tahun ke-1, ini tahun kedua. Saya harus bisa. Karena Tuhan tidak pernah salah. Oke, nah rekan-rekan, untuk mengakhiri saya akan putarkan satu video ini supaya rekan-rekan bisa untuk belajar dari sosok yang satu ini. Keluar ya gambarnya? Keluar, tapi nggak ada suaranya. Hah? Nggak ada suara? Heeh. Oh iya ya, tadi soalnya saya belum ini. I did not have a rich father. Tried 3 times for university, all failed. I applied for Harvard for 10 times, all failed. They don't even want to see me. For the last time, I went to the Teachers College, which was considered the 3rd or 4th class of my city. So I applied jobs for 30 times, got rejected. It was so difficult at that time. I was so frustrated because I taught in the university. My pay was $10 a month. Because I could not find a good job in 1994. Discussed that I'm going to do something called internet. And 23 of them against it. They said, this is a stupid idea. We have never heard about internet. And you know nothing about computer. And I never thought I was smart. Nobody believed that I could be successful. Because everybody say, well, this guy think differently, think crazily. You know, they think about something never work. I tried to borrow $3,000 from the banks. Took me 3 months, but I still cannot get it. We talked to over 30 or 40 venture capitalists. Everybody said, no, forget it. A lot of people said Alibaba is a terrible model. As I said, I believe it. I think this thing could be big. I never thought it would be that big like today. But I believe that something is waiting for me there. And I have to work hard to prove myself. That was the tough experience. So we gathered $50,000 from 18 founders. We started. For the first 3 years, we did not have even $1 revenue from our business. It was not easy. Why it keeps going ahead, going forward? Because I received lots of email of thanks from the customer. They say, this is such a great thing. We cannot pay you, but this thing helped us. If you keep on helping us, one day you will be successful. And I believe this. Little by little, we build up our business. Little by little, we build up our ecosystem of the infrastructure. And now, after 16 years, we have an Alibaba group, we have a Tmall group, we have a Taobao group, we have Alipay. And people said, you are so smart. How could you make a company like that? Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. The difference between those people and other people, they are always optimistic for the future. They never complain. They always try to solve the problems of the others. When you're optimistic, it's always opportunity. People, same here today. Jack, where is the opportunity? I don't have a job. I don't have this. I don't have that. We are at the best time of this century. The best assets you have is that you are young. Don't complain. Let the other people complain. The opportunity always lies where people complain. Think about how you can make things different. Is there anything I can do that make the difference? And then when you think about this, start to do it. I saw a lot of people, young people, have fantastic ideas every evening. But in the morning, they go to the office same again. Being an entrepreneur, you have to do the things before the other people do. You have to wake up before the other people wake up. You have to be more brave than the others. Use instinct. Everything you do is to the need of the customer. To everybody, to any person, tomorrow is new. Make the move, make the action.
Whether investors believe it this or not, whether your friends believe it or not, whether your parents believe it or not, that's not important. You believe it, your team believe it, and work day and night on this. That's how the things happens. Make enough mistakes. You fall, you stand up. Any mistake is an income, is a wonderful revenue. Don't worry about the money. Money follow the people. People should follow the dreams. If you have a dream, just to go ahead. I think nobody can conquer the world. We only can serve the world. Either work for the others or work for yourself. And I choose the way, working for myself. Working for myself, that means working for the society. If you really want to work for yourself, think about the others. Because only when the other people are successful, when the other people are happy, you will be successful, you will be happy. Wow, keren banget ya. Saya ngelihat ini video ini lagi dan saya benar-benar banyak hal ya yang saya pelajari dari sini ya. Mungkin dari rekan-rekan juga banyak yang dipelajari. Ini saya nyatat beberapa hal dari sini. Ya, ini dikatakan bahwa dia tadi mengatakan bahwa bisnisnya pada saat awal itu orang menganggapnya bahwa apa sih bisnis ini? Orang banyak yang nggak percaya. Tetapi dia melihat bahwa banyak orang berterima kasih. Banyak orang merasakan manfaat dari apa yang sudah dia lakukan. Itu yang membuat dia terus bertahan. Nah, ini yang ada di bisnis ini. Bukankah rekan-rekan merasakan banyak orang nggak yang nggak percaya sama Anda? Tetapi Anda tahu ya, seringkali Anda merasakan banyak orang berterima kasih. Karena apa? Sudah disembuhkan. Banyak testimoni-testimoni, bahkan dari rekan-rekan Anda sendiri. Kenapa saya mau jalan di bisnis ini? Karena saya yakin. Bisnis yang terus akan bertumbuh dan berkembang adalah bisnis yang melayani orang. Bisnis itu akan berjalan terus kalau dia itu menjawab kebutuhan orang. Bukankah begitu? Kalau bisnis itu hanya untuk mengejar profit, maka nggak akan bertahan lama. Kenapa HDI bisa berkembang sampai sebegini besar? Walaupun banyak dulu orang yang nggak percaya terhadap bisnis network marketing. Karena orang tetap butuh produknya, butuh barangnya, dibutuhkan oleh orang, menjawab kebutuhan orang. Mana ada orang yang nggak butuh kesehatan? Apalagi di masa pandemi ini. Dan Anda yakini bahwa bisnis ini akan berkembang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah dia mengatakan, janganlah mengeluh. Biarkanlah orang lain mengeluh. Justru ketika orang mengeluh, di sanalah ada kesempatan. Anda lihat berapa banyak orang yang bisa sukses dan jalan terus. Karena orang banyak mengeluh, banyak berfokus kepada permasalahan mereka. Tapi di sini kita ada tim. Dan saya memperhatikan juga, Jack Ma mengatakan, kesempatan justru ada di mana orang komplain. Dan meskipun banyak orang yang tidak percaya, tetapi ketika Anda percaya dan tim Anda percaya, berjalanlah terus, Anda pasti sukses. Yakinilah Anda semua di sini, Anda pasti sukses. Ada yang merasa yakin, boleh tunjuk tangan, boleh chat, yakinilah Anda pasti sukses. Meskipun sekarang banyak orang yang masih belum percaya, Anda pasti sukses. Dan dikatakan oleh Jack Ma, kita tidak bisa menaklukkan dunia. Yang bisa kita lakukan adalah melayani. Lakukan yang terbaik saja. Oke, mungkin itu dari saya rekan-rekan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan selama 1,5 jam ini. Saya berharap setelah pertemuan ini Anda langsung action. Anda lakukan yang terbaik karena Anda yakin bisnis ini bisa sangat-sangat besar. Jangan lupa tetap berkonsultasi, belajar, dan lakukan.
Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ci Ros. Oke, thank you Sofi. Nah, rekan-rekan, langkah-langkahnya tadi jelas banget ya. Kita sudah diberitahukan 3 langkah suksesnya. Terus tentukan target, 3. Rencanakan, pahami, dan action. Kemudian fokus pada solusi, jangan pada masalahnya ya rekan-rekan. Nah, semoga apa yang telah di-sharingkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan rekan-rekan ya yang telah hadir di acara hari ini. Dan sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, ada acara lain yang tidak kalah menariknya rekan-rekan, yang tadi sudah termasuk langkah-langkah sukses ya yang Cek Sofi sharingkan, yaitu selalu menghadiri acara yang diagendakan oleh Billionaires. Nah, oke, saya share screen sebentar ya. Nah, ini rekan, besok ya hari Rabu tanggal 22 September jam 7 malam rekan-rekan akan ada acara EIE ya, Entrepreneurship is Easy yang akan dibawakan oleh Pak Chandra Gunawan, Alex Santoso dan Ko Andi Wono Raharja. Nah, kemudian hari Minggunya pada tanggal 26 ada BRIDS jam 19 ya. Oke, jangan sampai ketinggalan ya rekan-rekan. Kita harus terus termotivasi, banyak pengetahuan dan selalu belajar ya. Ya, Nah, pastikan rekan-rekan untuk ya. untuk BRIDS ya saya jelaskan bahwa BRIDS ya, ini kita akan kedatangan Pak Heri Hernandez yang akan diinterview oleh Pak Nugroho Tantra. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan untuk mengikuti Pak Heri Hernandez. Juga ada satu sosok yang anak kecil yang dia masih umurnya sekitar 10 tahun tapi sudah bisa melakukan presentasi standar. Nah, nanti rekan-rekan jangan sampai ketinggalan, undang sebanyak mungkin rekan-rekan Anda. Ini BRIDS bakalan sangat luar biasa, ya. Oke, hari Minggu ya. BRIDS-nya hari Minggu siang atau malam ya? Jam belum 7 ada. malam Cek Sofi. Jam jam 7 malam ya. Oke, luar biasa. Jangan lupa ya rekan-rekan ya. Kalau BRIDS boleh untuk rekan-rekan yang belum member ya, Cek Sofi. Ya, untuk semuanya ya, itu. Undang sebanyak-banyaknya teman-teman kita ya, rekan-rekan. Oke, ini sharingnya bakalan luar biasa banget. Wah ya, keren banget. Thank you semua rekan-rekan. Ya, salam oke, sukses untuk Anda semua. Langsung action sukses. ya. Thank you ya rekan-rekan. Bye-bye. Bye-bye.